selamat aku kelas 6. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat belajar ya. Oke, hari ini Bu Listia akan mengajak kalian untuk move on dari bab 4. Di bab 4 kemarin kita sudah belajar tentang bangun ruang ya. Nah, sekarang di bab 5 kita akan belajar statistika. Kira-kira apa saja yang dipelajari di statistika ya? Nah, daripada kita penasaran, langsung saja kita simak penjelasan kali ini. Bab 5 statistika. Kita move on dari bab 4 ya, kita move ke bab 5 statistika. Tapi sebelum kita membahas bab 5 statistika ini, kalian siapkan buku paket kalian, karena Ibu hanya menjelaskan penjelasan dari buku paket kalian. Setelah buku paket kalian ambil, buka halaman 120 ya. Kita mulai membahas dari halaman 120. Mengumpulkan dan mengurutkan data. Yang pertama, mengumpulkan data. Data merupakan kumpulan dari datum. Datum merupakan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Nah, berikut merupakan ilustrasi datum dan data. Di sini ada tabel pengunjung perpus pada minggu kedua bulan Agustus tahun 2020. Hari Senin pengunjungnya sebanyak 25 orang. Hari Selasa pengunjungnya 39 orang. Hari Rabu 50 orang. Hari Kamis 12 orang. Dan hari Jumat 7 orang. Nah, hari Senin 25 orang. Hari Selasa 39 orang itu disebutnya datum. Jadi masing-masing ini disebutnya datum. Nah, kemudian dari kumpulan beberapa datum ini disebutnya dengan data. Nah, jadi seperti ini yang dinamakan dengan data semua ini ya. Tujuan pengumpulan data yang pertama yaitu memperoleh gambaran suatu keadaan. Kalau datum tadi kan belum memberikan gambarannya, baru hasil pengamatan saja. Nah, kalau data ini sudah memberikan gambaran, misalnya dari tabel ini. Oh, ternyata pengunjung paling banyak itu terjadi pada hari Rabu, yaitu sebanyak 50 orang. Kemudian pengunjung yang paling sedikit itu terjadi pada hari Jumat, yaitu sebanyak 7 orang. Seperti itu gambaran dari tabel ini. Nah, kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan. Nah, misalnya nih dari data ini, terus dievaluasi, kenapa ya yang hari Jumat kok cuma sedikit orangnya, atau mungkin pelayanannya di hari Jumat itu kurang seperti apa, gitu juga bisa. Kita ambil keputusan berdasarkan data yang sudah ada ini. Nah, pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan wawancara, pengamatan, dan kuesioner. Selanjutnya, mengurutkan data. Mengurutkan data dapat mempermudah kita dalam mengolah data. Dari data yang telah diurutkan, kita dapat mengetahui data dengan nilai tertinggi dan data dengan nilai terendah. Sebagai contoh nih, ada data hasil pengukuran tinggi badan siswa dalam satuan sentimeter. Tentukan berapa sentimeter siswa paling tinggi dari data berikut. Nah, ini pertanyaannya. Dan ini adalah datanya. Ada 139, 135, 140, dan seterusnya. Nah, untuk penyelesaiannya, hal yang harus pertama kalian lakukan adalah mengurutkan data terlebih dahulu. Boleh dari yang terbesar ke terkecil, boleh yang terkecil ke terbesar, boleh. Tapi kali ini Ibu akan memakai urutan data dari yang terkecil ke terbesar. Nah, di sini yang terkecil itu mulai dari 135 ya, kemudian 136, terus 138, 139, 140, dan seterusnya. Walaupun sama, tapi kalau tertulis dua kali, tetap ditulis dua kali ya. Setelah itu, setelah data diurutkan, kita ketahui tinggi siswa ternyata ya paling tinggi yaitu 147 cm. Nah, data seperti pada penyelesaian di atas disebut data urut. Nah, ini ya, maksudnya ini disebutnya data urut.
Sedangkan menyusun setiap data dari terendah atau sebaliknya disebut mengurutkan data. Nah, pas prosesi kita mengurutkan ini tadi disebutnya mengurutkan data. Dan dari urutan data dapat dicari rentang data, yaitu selisih antara data tertinggi dan data terendah. Nah, cara nyarinya ini. Rentang data tertinggi dikurangi data terendah. Yang ketiga yaitu mengelompokkan data. Ketika terdapat data yang cukup banyak, ada data yang sama muncul beberapa kali, maka data tersebut dapat dikelompokkan. Jumlah kemunculan data disebut frekuensi data. Data dapat dituliskan secara berkelompok dengan menggunakan turus. Sebagai contoh, data tinggi badan siswa di atas dapat disajikan ke dalam bentuk tabel berikut ini. Nah, kita bisa membuatnya dalam bentuk tabel seperti ini. Kolom pertama kita isikan dengan nomor, kolom kedua itu objek yang menjadi ukurannya bisa karena di sini tadi yang dibahasnya tinggi badan, berarti di sini ditulisnya tinggi badan ya. Kalau misalnya yang dibahas itu berat badan, berarti yang di sini ditulis berat badan. Nah, kemudian turus itu penilaiannya dengan cara mencoret-coret seperti ini. Kalau sudah dicoret 4, kemudian coretnya ganti miring seperti ini. Ini nanti dihitungnya 5 karena di sini ada 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian yang sebelah pojok sini banyak siswa atau frekuensi. Nah, dari data yang sudah kita kelompokkan tadi dan sudah kita urutkan tadi, diperoleh bahwa tinggi badannya 135 cm itu ada 2 siswa dan seterusnya ya. Yang 136 ada 5 siswa, kemudian yang 138 ada 3 siswa, 139 ada 2 siswa, 140 ada 6 siswa, dan seterusnya. Kemudian yang kolom terakhir ini dituliskan jumlah. Jumlah ini merupakan banyaknya siswa keseluruhan. Yang di sini juga bisa untuk ngecek ya, apakah ada data yang terlewat atau tidak. Kalau misalnya di sini sudah sesuai dengan jumlah data yang sebelumnya, berarti sudah benar. Nah, jumlah frekuensi data selalu sama dengan jumlah total dari data tersebut. Bentuk penyajian data seperti di atas disebut tabel distribusi frekuensi. Ini disebutnya dengan tabel distribusi frekuensi ya. Nah, sekian pertemuan pada hari ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.